Salam jumpa para pejuang karir, apa kabarnya? Apakah saudara sudah mendapatkan ide yang tepat dalam penyusunan karya ilmiah saudara ini? Kelihatannya memang dalam menyusun karya ilmiah ini merupakan suatu hal yang sulit jika kita tidak mengetahui bagaimana trik-trik yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah. Tapi ketika kita sudah mengetahui trik-trik tersebut, penyusunan karya ilmiah ini bukanlah lagi menjadi hal yang sulit untuk kita lakukan. Jika di antara saudara ada yang belum mendapatkan ide atau gagasan yang tepat dalam menyusun karya ilmiah, jangan galau dan jangan bingung. Karena di sini saya akan membagikan bagaimana trik mudah dalam penyusunan karya ilmiah yang tentunya nanti dapat lolos plagiasi. Jangan sampai karena karya ilmiah saudara tidak selesai atau tidak disetujui oleh pembimbing atau tutor, atau tidak lolos plagiasi, sehingga penyelesaian perkuliahan saudara di universitas terbuka ini menjadi tertunda. Sebelum saya membagikan trik-trik tersebut, terlebih dahulu sebaiknya kita pahami apa itu karya ilmiah. Karena bagaimana kita akan menyusun karya ilmiah kalau kita sendiri tidak tahu apa itu karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu merupakan suatu hasil penelitian dan pengembangan, kajian atau pemikiran dari perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis serta berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah. Jadi ingat, di sini ada kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, segala sesuatu yang terdapat dalam karya ilmiah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang bagaimana trik-trik yang diperlukan dalam penyusunan karya ilmiah agar kita dapat dengan mudah menyusun tanpa ada kendala yang berarti. Yang pertama, tentukan tema atau topik karya ilmiah yang sesuai dengan materi yang paling saudara kuasai. Mengapa ini perlu? Karena dengan kita menguasai materi, ini akan berguna dalam melakukan pembahasan yang setidaknya kita sudah menguasai secara teori yang akan kita gunakan dalam pembahasan karya ilmiah. Sebagai contoh, saudara mahasiswa jurusan akuntansi. Materi akuntansi yang paling saudara kuasai, misal saudara menguasai akuntansi keuangan tentang aset. Berarti saudara bisa melakukan penelitian atau penyusunan karya ilmiah dengan tema tentang aset, baik itu aset di perusahaan maupun aset di Pemda. Atau saudara menguasai materi tentang analisis laporan keuangan. Saudara bisa memilih tema atau topik karya ilmiah tentang analisa laporan keuangan terhadap perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dipublikasikan di IDX. Atau saudara menguasai materi tentang akuntansi manajemen. Jadi saudara dapat memilih tema karya ilmiah seperti tentang analisis penentuan harga pokok pesanan atau harga pokok proses pada salah satu perusahaan manufaktur. Atau tema-tema atau topik lain yang berhubungan dengan jurusan dan keahlian yang saudara miliki. Kemudian yang kedua, pastikan ada permasalahan yang menarik dan layak untuk dilakukan penelitian. Jadi ketika saudara sudah menentukan tema atau topik sesuai dengan materi yang sudah saudara kuasai tadi, maka dengan mudah saudara dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekitar saudara. Saudara dapat membandingkan antara teori yang saudara ketahui dengan kenyataan yang ada di lapangan. Apakah sudah sesuai atau terdapat perbedaan? Jika terdapat perbedaan, artinya di sana sudah teridentifikasi ada permasalahan. Namun saudara juga perlu memastikan bahwa permasalahan yang ada merupakan permasalahan yang menarik dan layak untuk dilakukan penelitian. Karena tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak dapat dilakukan. Sebagai contoh, dalam penentuan harga pokok produksi, ketika saya mengambil contoh tadi, saudara menguasai akuntansi manajemen, dalam penentuan harga pokok pesanan, secara teori, biaya produksi itu dibagi menjadi dua ya. Ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Sedangkan biaya tidak langsung merupakan biaya overhead pabrik. Ketika ada suatu perusahaan yang membebankan harga pokok produksi hanya berdasarkan biaya langsung,
tanpa memperhitungkan biaya operasional pabrik, karena dianggap bahwa biaya operasional pabrik ini merupakan bagian dari biaya administrasi, itu secara teori sudah menjadi permasalahan, yang tentunya jika ini berulang secara terus-menerus, layak untuk dilakukan penelitian. Kemudian yang ketiga, lakukan telaah pustaka. Jadi telaah pustaka ini merupakan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan saudara lakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah penelitian yang akan saudara lakukan itu sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya atau belum. Kalau sudah pernah dilakukan, bagaimana hasilnya? Apakah ada perbedaan hasil antar penelitian sebelumnya atau tidak? Atau bisa juga untuk mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan saudara lakukan. Karena kalau penelitiannya itu sama saja antara penelitian yang sebelumnya dengan yang penelitian akan saudara lakukan, itu artinya tidak ada pengembangan dan tidak perlu dilakukan penelitian. Tapi ketika ada hal-hal yang baru yang saudara masukkan dalam penelitian yang baru, itu akan menjadi nilai tambah bagi saudara dalam melakukan penelitian. Telaah pustaka ini dapat dilakukan dengan cara perbanyak membaca jurnal-jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan, terutama jurnal yang bereputasi atau terakreditasi, baik itu secara nasional maupun internasional. Atau telaah pustaka juga dapat dilakukan dengan pendalaman-pendalaman materi, dengan memperbanyak membaca buku yang relevan dengan penelitian yang akan saudara lakukan. Kemudian yang keempat, pertimbangkan ketersediaan data. Pentingnya saudara mempertimbangkan ketersediaan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian adalah karena data penelitian yang baik merupakan data yang mudah diperoleh, dengan biaya yang rendah, dan waktu yang efektif. Jangan sampai nanti ketika saudara sudah menentukan tema penelitian, sudah menemukan permasalahan, sudah banyak melakukan telaah pustaka, akan tetapi ketika melakukan penelitian, Anda terkendala dengan masalah data. Sehingga penelitian bisa mentok, tidak dapat dilanjutkan, yang tentunya ini akan sangat merugikan saudara dalam penyelesaian karya ilmiah. Kemudian yang berikutnya yang kelima, pelajari panduan atau pedoman penulisan karya ilmiah. Panduan atau pedoman penulisan karya ilmiah ini akan menjelaskan bagaimana sistematika penulisan karya ilmiah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentunya panduan atau pedoman penulisan karya ilmiah yang berlaku sesuai dengan kegunaan dari karya ilmiah tersebut. Karena bisa jadi panduan karya ilmiah di masing-masing tempat atau instansi ini ada perbedaan. Jadi sebagai contoh, ketika saudara mahasiswa Universitas Terbuka, maka panduan karya ilmiah yang saudara pelajari adalah panduan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Terbuka. Jika ada di antara saudara yang belum memiliki panduan karya ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka, saudara dapat mendownload pada deskripsi video ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, lakukan diskusi dengan pembimbing atau tutor. Jadi setelah saudara melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, yang terakhir saudara jangan ragu untuk melakukan diskusi dengan pembimbing atau tutor guna untuk memperoleh arahan, memperoleh saran, dan masukan lebih lanjut mengenai penyusunan karya ilmiah. Karena tentunya arahan, saran, dan masukan dari pembimbing atau tutor ini akan sangat berguna, terutama bagi saudara yang masih sangat awam dalam melakukan penyusunan karya ilmiah. Demikian para pejuang karir, itulah beberapa trik yang dapat saudara lakukan dalam penyusunan karya ilmiah. Semoga bermanfaat dan mempermudah langkah saudara dalam melakukan penyusunan karya ilmiah dan penyelesaian perkuliahan di Universitas Terbuka. Jika ada yang ingin didiskusikan terkait dengan penyusunan karya ilmiah, silahkan sampaikan pada kolom komentar video ini. Dan saya ucapkan selamat menyusun karya ilmiah dan terima kasih.